Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa El-Imaniyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang mulia kali ini, mari kita belajar kitab Safinatun Najah bab Furudut Tayammumi, yaitu tentang fardu-fardunya tayamum. Bagi pemirsa El-Imaniyah TV yang memiliki kitab Safinatun Najah, bisa dibuka halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut Tayammumi, adapun beberapa fardunya tayamum. Khamsatun, itu ada 5. Al-awalu, adapun yang pertama, naqlut turabi, itu memindah debu. Ats-tsani, adapun yang kedua, an-niyatu, itu niat. Ats-tsalitsu, adapun yang ketiga, mashul wajhi, itu mengusap wajah. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, mashul yadaini, itu mengusap kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Al-khamisu, adapun yang kelima, at-tartibu, itu tertib. Bainal mashataini, di antara dua usapan. Furudut tayamumi khamsatun. Al-awalu naqlut turabi, ats-tsani an-niyatu, ats-tsalitsu mashul wajhi, ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Baik pemirsa El-Imaniyah TV, sebelum kita membahas terjemahannya, mari kita belajar nahwu sorobnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kata furudut tayamumi itu menjadi mubtada karena awal kalimat yang berupa isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu ada 6. Isim ma'rifat antara lain isim domir, isim yang ada al, isim isyarah, isim mausul, nama atau alam, isim idhofah yang mudhaf ilaihnya, isim ma'rifat di atas. Furudut tayammumi itu termasuk isim ma'rifat karena idhofah yang mudhaf ilaihnya, isim ma'rifat di atas. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafa diantaranya doma. Yang dibaca doma adalah furudu, sedangkan at-tayammumi itu dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihi hukumnya jar. Dan adapun kata khamsatun itu menjadi khobar karena kata yang terletak setelah mubtada dan pantas diberi makna itu atau iku. Khobar hukumnya rafa, tanda rafa diantaranya doma. Dan adapun kata al-awalu itu menjadi mubtada karena awal kalimat yang berupa isim ma'rifat yang berupa al. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafa diantaranya domah. Dan adapun kata naqlut turabi itu menjadi khobar karena kata yang terletak setelah mubtada dan pantas diberi makna itu atau iko. Khobar hukumnya rafa, tanda rafa diantaranya domah. Yang dibaca domah adalah naqlu, sedangkan at-turabi itu dibaca jar karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Dan adapun kata ats-tsani itu menjadi mubtada karena awal kalimat yang berupa isim ma'rifat yang berupa al. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafa diantaranya domah. Kenapa dibaca ats-tsani bukan ats-tsanu? Karena isim yang diakhiri alif yang disebut maksur, i'rabnya tetap atau dikira-kirakan. An-niyatu, ats-tsalitsu mashul wajhi, ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Dan adapun kata ilal mirfaqaini itu menjadi perlengkap yang berupa susunan jar majrur. Huruf jarnya adalah ila, sedangkan al mirfaqaini itu dibaca jar karena kata yang terletak setelah huruf jar itu dibaca jar. Jarnya dengan ya aini.
Kenapa dengan ya ini? Karena menjadi mutsana yang bermakna dua. Al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Dan adapun kata bainal mashataini itu menjadi doraf karena menunjukkan tempat. Doraf hukumnya nasab. Yang dibaca nasab adalah baina. Sedangkan al-mashataini itu dibaca jar karena menjadi madrof. Madrof hukumnya sama dengan mudhaf ilaih, yaitu jar. Jarnya dengan ya ini. Kenapa dengan ya ini? Karena menunjukkan mutsana yang bermakna dua. Baik pemirsa Elimania TV, setelah ini kita akan membahas terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun fardu-fardunya tayamum itu ada 5, yaitu yang pertama itu memindah debu. Maksudnya memindah debu itu begini. Kita letakkan tangan di tempat, misalnya ini debunya, kita letakkan tangan di debu itu begini. Setelah itu kita beginikan. Setelah itu yang kedua itu niat, dan yang ketiga itu membasuh wajah. Saat niat itu pas membasuh wajah. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum lil istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Ini sampai rata batasan-batasan wajah. Setelah itu ini kan. Setelah itu adapun yang keempat itu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Setelah itu kita mengambil debu kembali. Tetapi jangan memakai tempat yang tadi, karena tempat yang tadi itu hukumnya sudah mustakmal. Itu kita ambil debu, begini lagi, kita begini sampai ujung siku. Setelah itu diputar ini, tuh sebelah kirinya sama sampai ujung siku. Itu diputar nih. Dan saat mengusap kedua tangan dari ujung kuku sampai ujung siku itu tidak boleh ada penghalang. Semisalnya ada jam di sini, jamnya harus dilepas. Kalau tidak dilepas ya hukumnya tidak sah karena tidak terkena debu. Sama juga wudhu. Kalau wudhu ada jam itu pasti jamnya dilepas dulu. Kalau ada jam tidak sah wudhunya. Bedanya wudhu itu dengan air, sedangkan tayamum itu dengan debu. Setelah itu adapun yang terakhir atau yang kelima itu tertib di antara dua usapan. Maksudnya tertib itu berturut harus muka dulu, mengusap muka baru mengusap kedua tangan. Tidak boleh mengusap kedua tangan dulu baru muka. Kalau mengusap tangan dulu baru muka itu ya nggak sah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, dan bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ahmad Ali Abidin, MTS kelas 9 Putra. Baca kitabnya alhamdulillah sudah lancar. Memang susunannya agak sederhana ini. Susunan kitabnya ini, ya maklum ini kan kitab dasar. Alhamdulillah Ananda Ahmad Ali Abidin ini sudah lancar baca kitabnya. Kemudian dari sisi terkibnya nggak ada yang salah. Dari sisi pemaknaannya juga tidak ada yang salah. Kemudian tadi ada sedikit mengulas nahwu juga benar, karena memang susunannya hanya susunan-susunan sederhana, jumlah ismiyah, mubtada khobar, jar majrur dan sebagainya. Nah, udah bagus, tinggal orang kalau mau bisa baca kitab kuning itu harus sering-sering buka kamus, sering-sering ngaji, dan tidak bosan-bosan untuk selalu berusaha baca kitab kosongan. Kitab kuning itu kitab yang kosong, nggak ada harokatnya, sukun, sitanya nggak ada.
Kemudian terjemahnya nggak ada masalah juga, cuma ada penjelasan. Jadi kalau dalam istilah tayamum itu bukan membasuh tapi mengusap. Tadi Ananda Ahmad Ali Abidin mengatakan mengusap, membasuh wajah. Nah, membasuh itu untuk wudhu, dan ciri khas membasuh itu ghuslul ya, ghuslul wajhi, itu airnya harus mengalir. Kalau tayamum kok dibasuh berarti debunya mengalir, maka harus direvisi bahwa rukun yang ketiga itu bukan membasuh wajah tapi mengusap wajah. Karena kalau membasuh itu harus mengalir dan pakai air wudhu, mosok debunya harus dialirkan yok gitu, itu kan. Nah, ini kelihatan sederhana tapi itu sebuah kesalahan yang harus diluruskan. Mungkin niatnya ngusap tapi kalimatnya yang keluar basuh, dan ini tidak boleh terjadi. Takutnya nanti ketika udah jadi tokoh agama di masyarakat salah. Tapi ini kan masih belajar, dimaklumi, tidak masalah. Kemudian yang kedua tadi bahas, ketika sudah ngambil daerah sini tidak boleh lagi ngambil, itu tidak masalah. Jadi bekas yang diambil tadi itu bukan mustakmal. Yang mustakmal adalah yang sudah dibasuh, diusapkan ke wajah, lah sisanya ini dibuang. Ini yang mustakmal. Kalau tempat pengambilannya tidak ada masalah. Jadi dia ngambilnya tetap di satu tempat aja, tidak usah pindah-pindah. Nah ini, nah itu mungkin kesalahan dalam pemahaman yang dia pahami. Mudah-mudahan paham. Jadi ketika udah ngambil di sini untuk basuh wajah, terus dibuang. Nah yang dibuang ini yang mustakmal, bekasan. Yang ininya enggak, ya tetap di sini aja, enggak apa-apa. Enggak harus pindah ke tempat lain. Kayaknya ini ada kesalahpahaman. Nah, memang fikih itu, jadi ada dua pelajaran yang agak rumit di pesantren tuh, nahwu shorof dengan fikih. Dia tidak boleh sembarangan, harus teliti, fokus belajarnya dan paham betul. Tapi dengan Ananda Ahmad Ali Abidin tampil belajar seperti ini, kita bisa tahu. Ini kan sama dengan sorogan. Jadi kalau ada santri baca di depan gurunya, kemudian guru membetulkan yang salah, itu namanya sorogan. Dan belajar model kayak ini sangat efektif. Nah, tapi saran saya kepada Ananda Ahmad Ali Abidin, tetap belajar terus. Orang yang berhasil itu bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang salah belajar lagi, salah belajar lagi, jatuh bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Itu namanya ulet istiqomah. Jadi tidak boleh takut tampil. Kalau tampil harus sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Justru ketika sering tampil, sering belajar, sorogan depan ustadz, salah dibetulkan terus menerus, lama-lama akan jadi benar. Jadi saya kira ini, dan saya mengajak pada seluruh generasi muda, santri, untuk tidak meninggalkan kitab kuning. Karena kalau sampai kitab kuning ini tidak menjadi prioritas, ditakutkan kader-kader ulama ke depan nggak siap. Jadi syarat daripada jadi ulama itu harus ngerti kitab kuning. Apa kitab kuning itu? Kitab yang kosong, tidak ada fathah, dhammah, kasroh, tidak ada sukun sidahnya, bisa baca. Bagaimana ketika ada ulama kok nggak bisa baca kitab kuning? Bukan ulama. Ya bisa dikatakan kalau ada orang yang bilang kiai tapi tidak bisa baca kitab kuning, kata Mbah Mun tuh, dawanya Mbah Mun di YouTube, bukan kiai. Kiai itu syaratnya memang harus bisa baca kitab kuning. Kader ulama harus baca kitab kuning. Walaupun mungkin jurusannya tahfidz, ngapal Al-Quran, tapi jangan dilupakan kitab kuning. Nah ini apa namanya, penting. Maka dengan adanya program santri mengaji sorogan seperti ini sangat baik. Saya kira gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala buka hati kita untuk diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dengan ikhlas, istiqomah, husnul khatimah. Kurang banyak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.